subscribe dan nyalakan notifikasinya. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas matematika. Kali ini, seperti yang ada di judul, kita mempelajari sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif ini bisa dilakukan pada penjumlahan. Nah, misalkan nih 6 ditambah 2, kita misalkan menjadi 6 kotak dan 2 kotak lainnya. Nah, posisi ini nih yang ditukar menjadi 2 ditambah 6 menjadi 2 kotak dan 6 kotak lainnya. Nah, ayo kita jumlahkan. 6 ditambah 2, jika kita jumlahkan menjadi 8 kotak. Nah, 2 ditambah 6, jika kita jumlahkan menjadi 8 kotak juga. Maka hasilnya sama. Dari gambar tersebut dapat kita tuliskan ya bahwa 6 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 6. Atau bisa juga dituliskan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke, dengan kata lain A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, Ibu, kenapa A dan B ya? A dan B itu gunanya supaya kita bebas menuliskan angka yang akan kita masukkan. Nah, misalnya nih 4 ditambah 3. A-nya adalah 4 ya, B-nya adalah 3. Jadi 4 ditambah 3 sifat komutatifnya sama dengan B-nya tadi yang mana? 3 ditambah A-nya 4. Berarti 3 ditambah 4. Oke, sekarang contoh soal. Contoh yang pertama yaitu 9 ditambah 16. Kita tukar posisinya nih menjadi 16 ditambah 9. Hasilnya sama-sama 25. Oke, yang kedua 25 ditambah negatif 15. Itu jika ditukar posisinya negatif 15 ditambah 25. Hasilnya sama-sama dengan 10. Nah, yang ketiga negatif 31 ditambah 26. Komutatifnya yaitu 26 ditambah negatif 31 sama dengan negatif 5. Oke, yang keempat negatif 17 ditambah negatif 13. Komutatifnya yaitu negatif 13 ditambah negatif 17. Hasilnya sama dengan negatif 30. Nah, oke. Sifat komutatif juga bisa digunakan pada perkalian. Nah, mari kita lihat. Markihat. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ini kita misalkan menjadi ada 2 kotak, ditambah 2 kotak, ditambah 2 kotak, dan ditambah 2 kotak lagi. Nah, ini bisa dituliskan menjadi 4 dikali 2. Kenapa? Karena ada 4 kali, kita punya 2 kotak. Nah, posisi ini kita tukar menjadi 4 ditambah 4. Nah, ada 4 kotak ditambah 4 kotak lainnya. Atau ditulis juga dengan 2 dikali 4. Karena apa? Karena ada 2 kali kita punya 4 kotak. Nah,
posisi yang ditukar di sini yaitu 4 dikali 2, itu kita tukar posisinya dengan 2 dikali 4. Nah, 4 dikali 2 ini, jika kita jumlahkan jumlah kotaknya ada 8. Nah, jika 2 kali 4 kita jumlahkan juga, hasilnya 8 juga. Sehingga hasilnya sama. Dari gambar tersebut bisa kita tuliskan 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Atau A dikali B sama dengan B dikali A. Dengan kata lain, A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, kita ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu 8 dikali 15 itu sama dengan 15 dikali 8, yaitu sama dengan 120. Yang kedua, 10 dikali negatif 5 itu sama dengan negatif 5 dikali 10, hasilnya negatif 50. Nah, kalau yang ketiga, negatif 12 dikali 12 itu sama dengan 12 yang positif dikali negatif 12. Ya, bertukar ya, negatifnya itu A yang negatif 12, yang B itu 12. Nah, sama dengan B-nya itu 12 yang positif, yang dikali dengan yang A negatif 12. Itu sama dengan negatif 144. Nah, yang keempat yaitu negatif 8 dikali negatif 7 itu sama dengan negatif 7 dikali negatif 8, hasilnya 56. Nah, kenapa ya sifat komutatif itu tidak bisa digunakan pada pengurangan? Nah, mari kita coba. Markicop. 5 dikurang 2, jika kita tukar nih posisinya menjadi 2 dikurang 5. Nah, kita lihat ya, 5 kurang 2 itu hasilnya 3. Dan 2 kurang 5 itu hasilnya negatif 3. Maka hasilnya tidak sama. Oleh karena itu, sifat komutatif pada pengurangan tidak bisa. Nah, kenapa pula sifat komutatif tidak bisa digunakan pada pembagian? Mari kita coba juga ya. 8 dibagi 4, jika kita tukar 4 dibagi 8. Nah, 8 bagi 4, 2. 4 bagi 8, setengah atau 1/2. Hasilnya tentu tidak sama. Karena tidak sama inilah, maka komutatif tidak berlaku pada pembagian. Nah, yang kedua dari sifat operasi hitung bilangan bulat yaitu asosiatif atau disebut juga dengan pengelompokan. Nah, sifat asosiatif ini dapat digunakan juga pada penjumlahan. Nah, mari kita coba ya. 3 ditambah 4 dikelompokkan baru ditambah 2. Nah, kita misalkan ya, dengan kita punya 3 kotak, lalu kita tambah dengan 4 kotak, lalu kita satukan atau kita kelompokkan pada tempat yang sama, lalu ditambah dengan 2 kotak lainnya pada tempat yang berbeda. Nah, yang ini kita bedakan kelompoknya, yaitu 3 ditambah dengan kelompok 4 ditambah 2. Nah, berarti ada 3 kotak lainnya ditambah 4 kotak dan 2 kotak secara berdekatan. Nah, 3 ditambah 4 itu ada 7. Ada 7 kotak ditambah 2 kotak. Nah, lalu 3 kotak ini nih kita tetap karena
dia merupakan pengelompokan yang berbeda dengan yang lainnya. Lalu 4 tambah 2 yaitu ada 6 kotak. Nah, 7 ditambah 2 itu ada 9 kotak. Lalu 3 ditambah 6 ada juga 9 kotak. Sehingga hasilnya sama. Nah, dari gambar tersebut dapat kita tuliskan bahwa 3 ditambah 4 jika kita kelompokkan atau kita kurungkan ditambah 2 sama dengan 3 ditambah buka kurung 4 ditambah 2 tutup kurung, atau 3 ditambah pengelompokan 4 tambah 2. Nah, ini juga bisa kita tuliskan menjadi pengelompokan A ditambah B ditambah C. Nah, sama dengan A ditambah pengelompokan B dan C. Asalkan A, B, dan C ini merupakan bilangan bulan. Contoh soal. Nah, yang pertama yaitu 9 ditambah 16 dikelompokkan, lalu ditambah 12. Lalu 9 ditambah dengan pengelompokan 16 ditambah 12. Nah, hasilnya sama dengan 37. Nah, soal nomor 2 yaitu 25 ditambah negatif 15 ditambah 14 yang dikelompokkan. Lalu sama dengan pengelompokan 25 ditambah negatif 15 lalu ditambah 14 atau sama dengan 24. Nah, yang ketiga yaitu negatif 31 ditambah 26 kita kelompokkan lalu ditambah 10 sama dengan negatif 31 ditambah pengelompokan 26 ditambah 10 yang hasilnya 5. Yang keempat yaitu negatif 17 ditambah negatif 13 dan 12 sama dengan negatif 17 ditambah negatif 13 yang dikelompokkan lalu kita tambahkan dengan 12, maka hasilnya adalah negatif 18. Nah, sifat asosiatif juga dapat berlaku pada perkalian. Nah, dapat kita lihat ada 2 kelompok kotak-kotak. Dan bagian depannya terdiri dari 4 kotak. Dan pada bagian sampingnya ada 3 kotak. Kalau begitu, maka 2 dikali 4 dikali 3. Karena ada 2 kali kotak-kotak yang 4 kali 3. Lalu, kotak-kotak itu jika digabungkan, dihitung satu persatu, maka hasilnya 2 kali 4 dikali 3, hasilnya 24. Lalu, jika gabungan kotak-kotak itu kita pisah-pisahkan, kita kelompokkan menjadi 3 bagian, maka ada kotak yang kotak tegaknya 2, kotak yang di bawahnya itu 4, berjumlah 3 bagian kelompok. Oleh karena itu, 2 kali 4 dikelompokkan lalu dikali 3. Nah, dari gambar tersebut bisa kita tuliskan 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 2 dikali 4 dikelompokkan dikali 3. Oke? Nah, atau bisa kita tuliskan menjadi A dikali pengelompokan B dikali C
sama dengan A dikali B yang dikelompokkan lalu dikali dengan C. Nah, di mana A, B, dan C ini merupakan bilangan bulat. Nah, kita ke contoh soal. Yang pertama yaitu 9 dikali 6 dikelompokkan lalu dikali 5 itu sama dengan 9 dikali pengelompokan 6 dikali 5, yaitu sama dengan 270. Yang kedua, 2 dikali pengelompokan negatif 8 dikali 4 sama dengan pengelompokan 2 dikali negatif 8 lalu dikalikan dengan 4, itu hasilnya negatif 64. Yang ketiga yaitu pengelompokan negatif 3 dikali 4 lalu baru dikalikan 6 sama dengan negatif 3 dikali dengan pengelompokan dari 4 dikali 6 sama dengan negatif 72. Oke, yang keempat yaitu negatif 7 yang dikalikan dengan pengelompokan negatif 3 dikali 2 lalu sama dengan pengelompokan negatif 7 dikali negatif 3 yang kemudian dikalikan dengan 2, itu sama dengan 42. Kenapa ya sifat asosiatif itu tidak bisa digunakan pada pengurangan? Nah, mari kita coba. Marki cop. Nah, yang pertama yaitu 8 dikurangi 5 itu dikelompokkan baru dikurangi dengan 2. Nah, kita buat nih perbedaan kelompok tersebut menjadi 8 dikurangi dengan pengelompokan 5 dikurang 2. Nah, 8 dikurangi 5, 3. Dikurangi 2, hasilnya 1. Nah, sedangkan yang 8 dikurangi 5 dikurangi 2 berapa? 3. 8 kurangi 3, 5. Maka hasilnya tidak sama. Oleh karena itu, asosiatif tidak bisa digunakan pada pengurangan. Dan kenapa sifat asosiatif tidak juga bisa digunakan pada pembagian? Nah, 8 kita coba ya dibagi dengan 4 dibagi 2. 8 itu kita bagi dengan pengelompokan 4 dibagi 2. Nah, kita bedakan nih kelompoknya dengan pengelompokan 8 dibagi 4 kita bagi lagi dengan 2. Nah, 8 dibagi 4 bagi 2 berapa? 2 ya. 8 bagi 2, 4. Nah, kalau 8 dibagi 4 itu adalah 2. Lalu dibagi dengan 2 lagi, maka hasilnya 1. Jadi hasilnya tidak sama ya. Oleh karena itu, asosiatif tidak bisa digunakan pada pembagian. Oke, sifat ketiga dari sifat operasi hitung bilangan bulat itu adalah sifat distributif atau yang disebut juga dengan penyebaran. Nah, yang pertama sifat distributif ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan. Nah, dapat kita lihat ada 8 kotak di mana ada 2 kotak yang sisi tegaknya, lalu yang di bawahnya itu ada 4 kotak. Namun ibu bikinnya 3 kotak dulu baru 1 kotak. Boleh ya? 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi bentuknya 2 dikali pengelompokan 3 tambah 1. Nah, atau 2 dikali 4 sama dengan 8. Benar ya? Lalu katanya hasilnya sama dengan ada 6 kotak yang sisi tegaknya 2, sisi bawahnya 3. Yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu
ditambah dengan 2 kotak lainnya, yaitu 2 sisi tegak dikali dengan 1, maka hasilnya 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah sama. Nah, oleh karena itu, maka dapat kita tuliskan 2 dikali pengelompokan 3 ditambah 1, maka sama dengan pengelompokan 2 dikali 3, baru ditambahkan dengan pengelompokan 2 dikali 1. Nah, ini sama dengan A dikali pengelompokan B ditambah C, sama dengan pengelompokan A dikali B, lalu kita tambahkan dengan pengelompokan A dikali C. Nah, asalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Nah, contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 9 dikali pengelompokan 2 ditambah 3 itu sama dengan 9 dikali 2 yang dikelompokkan, lalu ditambahkan 9 kali 3 yang dikelompokkan. Itu sama dengan 18 ditambah 27 yang hasilnya 45. Nah, yang kedua, 5 dikali pengelompokan negatif 12 ditambah 8 itu sama dengan pengelompokan dari 5 dikali negatif 12, lalu baru kita tambahkan dengan pengelompokan 5 dikali 8. Nah, ini sama dengan negatif 60 ditambah 40, sama dengan negatif 20. Nah, yang ketiga, negatif 7 dikali negatif 6, lalu ditambahkan dengan negatif 7 yang dikelompokkan dengan 2. Nah, kita lihat dari dua hal ini, yang sama adalah angka negatif 7. Oleh karena itu, negatif 7-nya ditarik keluar, lalu dikalikan dengan pengelompokan 6 ditambah 2. Sama dengan negatif 7 dikali 8, yaitu negatif 56. Nah, yang keempat yaitu negatif 3 dikali 4 itu dikelompokkan lalu ditambahkan dengan pengelompokan negatif 7 dikali 4. Sama dengan, nah, kita lihat yang sama itu adalah 4. Namun, karena letaknya di belakang, kita letakkan di belakang juga boleh. Oleh karena itu, yang berbeda siapa? Negatif 3 dan negatif 7. Maka dari itu negatif 3 ditambah negatif 7 kita kelompokkan, baru kita kalikan dengan 4. Karena 4 ada di kedua-dua hal itu. Nah, kita sama dengankan, berarti negatif 10 dikali 4. Negatif 10 kali 4 berapa? Negatif 40. Nah, distributif juga berlaku pada perkalian terhadap pengurangan. Nah, kita lihat ya, ada 8 kotak yang terdiri dari 2 kotak di sisi tegaknya dan 4 kotak di sisi bawahnya. Namun, karena ini pengurangan, nah gambar warna oranye itu adalah gambar yang akan kita kurangi, yaitu sisi bawahnya ada 1 kotak. Nah, berarti 2 dikali 4 dikurangi 1, yang hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti sisanya kotak yang ada yaitu 6 kotak, karena 2 kotak yang berwarna oranye akan kita kurangi. Nah, lalu katanya hasilnya sama nih dengan 2 dikali 4 yang kemudian dikurangi dengan 2 dikali 1. Nah, berarti 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali 1 berapa? 2. 8 kurang 2? 6. Hasilnya sama dong. Nah, oleh karena itu 2 dikali 4 dikurangi 1, dengan kata lain 4 kurang 1-nya dikelompokkan, sama dengan pengelompokan 2 kali 4
dikurangi dengan pengelompokan 2 dikali 1. Nah, ini dapat kita tuliskan juga dengan A dikali pengelompokan B dikurang C sama dengan pengelompokan A dikali B dikurangi dengan pengelompokan A dikali C. Dengan kata lain, A, B, dan C adalah bilangan bulat. Nah, contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 9 dikali pengelompokan 3 dikurangi 2. Itu sama dengan pengelompokan 9 dikali 3 dikurangi pengelompokan 9 dikurangi 2. Sama dengan 9 kali 3 berapa? 27. Lalu dikurangi dengan 9 kali 2? 18. 27 kurang 18? 9. Nah, contoh soal kedua yaitu 5 dikali negatif 12 dikurang 8 yang dikelompokkan. Nah, ini sama dengan pengelompokan 5 dikali negatif 12 lalu dikurangi pengelompokan 5 dikali 8. Nah, ini sama dengan negatif 60 dikurangi 40 itu sama dengan negatif 100. Nah, untuk contoh soal yang ketiga bagaimana? Negatif 7 kita kalikan 2, lalu kita kurang dengan negatif 7 dikali 6. Nah, ini sama dengan kita ambil yang samanya, yaitu negatif 7 dikali dengan yang berbedanya adalah 2 dikurangi 6. Nah, 2 kurangi 6 ini yang akan dikelompokkan. Berarti negatif 7 dikali 2 kurangi 6 adalah negatif 4. Negatif 7 kali negatif 4? 28. Oke. Nah, yang keempat bagaimana? Negatif 3 dikali 4 dikelompokkan, lalu kita kurangi dengan pengelompokan negatif 7 dikali 4, maka sama dengan negatif 3 kita kelompokkan dengan pengurangan negatif 7, lalu kita kalikan dengan 4 karena 4 yang sama di sini. Nah, sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 7 itu sama dengan berapa? 4. Lalu kita kali 4 itu sama dengan 16. Nah, kenapa ya sifat distributif itu tidak bisa digunakan pada pembagian terhadap penjumlahan? Nah, mari kita coba. Markicop. Nah, 8 kita bagi dengan pengelompokan 2 ditambah 2. Nah, kita sebar menjadi 8 dibagi 2, lalu kita tambahkan dengan pengelompokan 8 dibagi 2. Nah, 8 dibagi 2 tambah 2 berapa? 4 ya. 8 bagi 4 hasilnya 2. Nah, sedangkan 8 bagi 2 hasilnya adalah 4, lalu ditambah lagi dengan pengelompokan 8 bagi 2 tadi adalah 4. 4 tambah 4 adalah 8, sehingga hasilnya tidak sama. Jadi, distributif tidak berlaku pada pembagian terhadap penjumlahan. Nah, bagaimana ya Bu ya untuk pembagian terhadap pengurangan? Nah, mari kita coba lagi ya. 8 dibagi pengelompokan 4 dikurang 2. Nah, ini akan kita sebar menjadi pengelompokan 8 bagi 4, lalu kita kurang dengan pengelompokan 8 bagi 2. Nah, 8 ini kita bagi dengan 4 kurang 2 berapa? 2 ya. 8 bagi 2 sama dengan 4. Lalu, selanjutnya 8 bagi 4, 2 dikurangi dengan 8 bagi 2, 4. 2 dikurang 4 berapa? Negatif 2. Nah, hasilnya tidak sama bukan? Jadi, oleh karena itu, sifat distributif tidak bisa digunakan pada pembagian terhadap pengurangan. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti?
dengan materi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Apabila ada yang perlu kamu tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kamu. Bye-bye.